Nah, oke. Ini adalah contoh-contoh soal ya. Untuk di bab yang ke berapa ini? Kedua ya. Bab ketiga di semester 2. Oke, yang pertama. Pada gambar di bawah ini, nilai dari A ditambah B ditambah C adalah sudut yang A, C, dan D. Ya, kita harus mencari besar sudut A, B, dan C masing-masing. Oke, pertama sudut yang A dulu, sudut yang A. Oke, sudut yang A. Di sini disediakan ada sudut 70 derajat. Nah, sekarang hubungannya apa? Hubungan sudut antara yang 70 derajat dengan yang A ini. Hubungannya apa dulu? Bertolak belakang. Iya, bagus ya. Bertolak belakang. Oke. Efek dari bertolak belakang itu apa? Besarnya sama. Iya, besar sudutnya sama. Maka yang A ini adalah 70 derajat. Oke. Bertolak belakang, maka besar sudutnya sama. Oke. Sekarang yang C. Ya, yang A udah dapat, sekarang yang C. Yang C dengan yang 52 derajat ini hubungannya apa? Berpelurus. Oke, ada dua macam jawaban, bertolak belakang apa berpelurus? Berpelurus. Yang lebih tepat adalah berpelurus. Nah, kalau berpelurus itu sudutnya bagaimana? 180 derajat. Kalau diapakan? Dikurang apa dijumlahin? Kalau dijumlahin ya. Berarti C ditambah 52 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti kita bisa mencari C ya, 180 derajat di kurang 52. Berapa itu? 100 berapa? 100? 128 ya? Iya, 128 derajat. Itu yang C ya. Sekarang kita cari yang D. Nah, yang D dengan yang 100 derajat hubungannya apa? Bertolak belakang. Iya, ternyata bertolak belakang lagi ya. Nah, maka di sini yang D adalah 100 derajat. Nah, sekarang udah ketemu ya. Berarti kita bisa cari tuh ya. Yang A ditambah B tambah kok tambah B, B-nya enggak ada. Tambah C tambah D itu sama dengan yang A 128. Iya. 128 ditambah 100. Berapa tadi? 290 derajat. Oke. Bisa ya untuk nomor 1 ini, contoh pertama? Nah, bisa. Oke, alhamdulillah kalau bisa. Nomor yang sekarang yang 2. Nah, nanti ya untuk screenshotannya kirimkan nanti insya Allah di chat. Nah, sekarang yang ini, perhatikan lagi. Penyiku dari sudut SQR. Penyiku sudut SQR. SQR itu yang ini. Ini SQR, berarti penyikunya yang mana? Yang Q ya. SQP. Itu PQS. Ya, sudut PQS. Ya, PQS. Ya. Ini yang sebenarnya ditanyakan. Jadi jangan terkecoh antum melihatnya segini, nah, padahal ditanyakan ini ya, karena di penyikunya. Oke, di sini udah ada kata-kata penyiku, berarti sudut yang ini ditambah yang ini itu adalah 90 derajat. derajat. Nah, sebenarnya
nggak ditulis penyiku di sini pun, ya sudah ada di sini. Ini kan 90. Nah, otomatis lebihnya 90 derajat juga. Ya. Oke. Ya, karena kita udah tahu dia berpenyiku, karena dia udah tahu berpenyiku, maka kita bisa mencari nilai X-nya ya. Kita bisa mencari nilai X-nya. Oke. Jadi sudut PQS ditambah penyikunya yaitu sudut SQR itu adalah 90 derajat. Ingat ya, penyiku 90 derajat. Nah, 6X ditambah 4 derajat ditambah 3X ditambah 5 derajat itu sama dengan 90 derajat. Nah, ini tinggal kita kumpulkan yang ada X-nya dengan yang nggak ada ya. Berarti 6X ditambah yang 3X ya. Ditambah 4 derajat tambah 5 derajat ya. Ya, antum boleh saja langsung ya menjadi 9X sama 9 derajat. Itu boleh. Ya, berarti di sini oke. Berarti ini kurang 90 derajat kurangi 9 derajat. Berarti 9X-nya itu 81 derajat. Berarti X-nya 81 bagi 9 berapa? 9. Iya, X-nya adalah ini. Nah, sini aja deh. 9 derajat. Itu X-nya. Ya, tapi kalau antum udah buru-buru ini ada di sini. Tapi salah ya. Sekarang sudut PQS-nya yaitu 6X ditambah 4 ya. Berarti 6 dikalikan titik ini kali maksudnya ya. 9 derajat ditambah 4 derajat. 9 kali 6 berapa? 54 derajat ditambah 4 derajat. Berarti 58 derajat. Oke, 58 derajat. Oke, untuk nomor yang kedua ini ada yang mau tanyakan? Tidak. Nah, bisa ya? Bisa. Oke, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Nah, yang ketiga apa? Nah, soal yang ketiga perhatikan. Nah, di sini mungkin ada nah coret dulu. Siapa tahu belum lihat ya. Perhatikan gambar besar sudut BCA. Sudut BCA. Yang ini ya. Nah, ini yang ditanyakan. Itu berapa? Oke. Nah, seperti biasa, ingat ya, yang perlu diingat di sini adalah ingat bahwa jumlah besar sudut dalam segitiga itu adalah berapa derajat? 180. 180. Nah, ini yang harus kita ingat ya. Kalau udah nemu ada hubungan segitiga ini, nah, kita ingat ini. Nah, kita akan cari sudut yang BCA ini, yang C ini. Nah, otomatis 180 kurangi 42 sama kurangi yang di sini. Nah, yang di sudut ABC ini kita belum nemu. Nah, kita cari dulu. Ya, kita cari dulu. Ya. Berarti yang di sini dulu.
Ini adalah sudut BC aja ini. ABC. Sudut ABC itu adalah pelurus dari sudut yang ini. Ya. Atau dikatakan saling berpelurus dengan sudut yang CBD. Oke, berarti sudut ABC ini adalah 180 derajat dikurangi 112. 12. Berapa? Berapa derajat? 68. 68. Ya, betul ya, 68 derajat. Sudah ketemu yang sini. Nah, sekarang berarti tinggal kita bisa mencari sudut BCA ya. Sudut BCA adalah 180 derajat kurangi 42 derajat kurangi 68 derajat. Berapa derajat? Bisa seperti ini bisa ya. Ini jadinya kurangi 110 derajat. Nah, lebih gampang deh. Ini jumlahnya yang belakang 110. Berarti berapa? 70. 70 derajat. Yang A ya, pilihannya ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bisa? Yang lainnya ya. Jangan malu-malu ya kalau Ustaz ini yang tadi ini asalnya dari mana, tanyain ya. Biar tahu ya. Misalkan ini tahu kok dari 180 dari mana, misalkan belum ngerti ya, tanyakan saja. Oke. Atau misalkan udah lanjut di nomor 4, misalkan ini antum pengen buka yang nomor pertama, boleh, tapi nanti ya nunggu terakhir. Nah, sekarang ke berapa nih? Kelima ya. Kelima atau keempat ya. Nah, berikutnya besar sudut P3. P3 itu yang sini ya. Nah, itu yang ditanyakan. Di sini berapa? Nah, di sini cuma disediakan, ini ada coretan, saya bantu antum nggak lihat ya. Sudut 74 derajat yang di sini. Nah, oke. Dari yang materi sudah kita pelajari kemarin, pertama, adakah hubungan langsungnya antara yang 74 derajat dengan sudut yang P3 ini? Adakah hubungan langsungnya? Ada? Ada nggak? Berpelurus? Bukan. Berpenyiku jelas bukan. Bertolak belakang? Bukan. Ini jauh ya. Nah, sekarang sahadab? Iya nggak? Enggak. Berseberangan? Berseberangan dalam berseberangan? Enggak. Luar berseberangan? Enggak juga. Sepihak? Enggak juga. Ah, ternyata enggak ada. Terus bagaimana? tahu. Nah, kalau yang nomor seperti ini, kita gunakan yang tadi tuh, ada syahadat dan lain sebagainya dengan untuk mencapai ke P3. Ya. Oke, sekarang kita lihat ya. 74 ini bisa kita cari. Nah, ini kan punya teman-teman di sini kan. Nah, kita boleh menggunakan sahadab dari yang 74 derajat. Nanti ini. Atau luar sepihaknya ini. Atau ini adalah luar berseberangannya. Jadi ada P1, B2, P4 itu bisa kita manfaatkan semuanya. Sekarang mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Mau pilih mana? Mau pakai P1, P2 atau P4? P4. P4. Oke. Hubungannya apa? P2 dengan P4 ini dengan yang 74 hubungannya apa? Sahadab ya. Iya, sahadab. Ketika sahadab berarti besar sudutnya sama. Berarti di sini 74 derajat. Ini alasannya adalah karena sahadab. Oke, 74 derajat. Nah, sekarang ini udah bersebelahan ya dengan yang P3 yang ditanyakan ya. Nah, sekarang hubungannya apa antara yang ini dengan yang ini? Berpelurus. Pelurus. Iya,
pelurus. Nah, ketika berpelurus berarti sudut P4 ditambah sudut P3 adalah 180 80 derajat. Derajat. Yang kita cari sudut P3. P3 berarti 180 derajat kurangi sudut P4. Sudut P4-nya kita udah punya berapa tadi? 74 74. Berarti berapa? 106. 106 derajat. Derajat. Ada jawabannya? Ada yang C. Yang C ya. Nah, itu kalau kita pakainya yang P4. 4. Tapi kalau misalkan antum ya, misalkan pakainya yang P1. Nah, P1 dengan yang 74 ini adalah luar sepihak ya. Jumlah sudutnya itu 180 derajat. Maka di sini bisa dicari. Nah, kalau udah ketemu P1 dengan P3 itu sama besar. Nah, berarti tinggal nyontek. P1-nya berapa, P3-nya segitu juga. Itu. Kalau pakai yang P2 itu besar sudutnya sama besar. Ya. P2 itu sama 74 itu sama besar karena dia luar berseberangan. Nah, tinggal 2 sama 3 berpelurus juga. Otomatis ketemunya sama segini juga. Ya, jadi ada 3 cara untuk ke situ ya. Ada cara lain? Ada. Nih, kalau antum 74 kita cari di sini. Nah, Cari berpelurusnya. nah, ini berpelulusnya. Di sini otomatis ketemu 106. Nah, yang 106 nih sama yang P3 ini Hadap. besarnya sama. Gitu caranya. Ya. Nah, jadi banyak jalan ya. Tinggal antum mau pakai jalan yang mana ya. Ya sama, misalkan dari sini ke Bandung mau lewat Bogor, mau lewat jalan tol, mau lewat pesawat, ya boleh silakan. Kita lanjutkan, bentar, save dulu ini. Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Oke, yang ini. Apa nih, lupa belum dibersihin. Nah, sudut KLM sama dengan X. Itu yang di sini X. Nah, nilai X-nya berapa? Nah, kalau antum udah nemu yang seperti ini, ingat. Yang pertama kalian lakukan adalah buatlah garis bantu. Garis bantunya itu bagaimana? Bisa dengan perpanjang garis ya yang diinginkan atau memang membuat garis yang baru itu boleh ya. Oke, di sini yang Anda mau kerjakan pertama adalah dengan memperpanjang garisnya. Oke, yang Anda perpanjang yang ini. Nah, ini garis perpanjangan yang Anda buat sendiri ya. Ya ini tambahan aja ini bawah. Oke, sekarang antum lihat ada sebuah garis yang garis KL, perpanjangan dari KL, dia itu memotong 2 garis sejajar yaitu garis yang atas sama yang bawah ini ya. Nah, sekarang dari sini, oke, kita bisa mencari beberapa garis ya. Perhatikan, nih, kok ini masih gambar. Perhatikan, kita kan tujuannya mencari ini, X-nya berapa, ya. Oke, sebelahnya yang sudut X ini ada ini, ya. Berarti ini ke sini, ini kan berpelurus, ya. Nah, maka kalau kita bisa mencari yang di sini, otomatis kita akan bisa mencari ini, menemukannya, ya. Oke, sekarang bisakah kita mencari ini? Jawabannya bisa nggak? Bisa, asal kita cari nemu juga yang di sini. Nah, berarti syarat selanjutnya kita nemu dulu yang di sini. Nah,
Tinggal bagaimana caranya kita bisa menemukan di sini sudut yang di situ. Nah, oke, berarti cari dulu sudut yang di sini. Caranya, antum lihat dulu ya sudut yang di sini dengan sudut yang di sini. Nah, ini namanya sudut apa? Gimana? Ini gambarnya gini doang ya. Nah, yang di sini sama yang di sini ini sama. Ini sama ini. Sudut apa namanya? Jajar. Jajar. Dia sudut enggak. Apa namanya? Dalam nyebrang. Ini ke sini itu pasangannya mainnya. Nyebrang. Berarti dalam berseberangan. Oke, bagus ya. Dalam berseberangan. Jadi yang ini dengan yang ini itu adalah sudut dalam berseberangan, ya. Ini dan ini adalah dalam berseberangan, ya. Dalam berseberangan itu besar sudutnya bagaimana? Sama. Berarti yang di sini adalah 53 derajat. Oke, semakin terbuka ya. Nah, sekarang kita di sini nemu 53 derajat, berarti di sini kan 40 ya. 40 itu miliknya yang di sini, yang M. Yang M. Berarti kita bisa mencari yang di sini. Nah, oke, sekarang untuk yang di sini jadi berapa? Ini taruh di samping deh. Taruh mana ya? Juga. Enaknya berapa sini? 53 dari mana? 40. 53 dari mana? Ini cari di sini ya. Nah, berapa? Ingat, ini bentuknya apa itu? Segitiga. Dua sudut yang lain sudah ada. Berarti untuk mencari yang ini adalah 180. Kurangi? Dikurangi 53, dikurangi 40. Iya, berapa ini? 87. 87 derajat. Oke, setelah itu baru kita bisa mencari yang ini, sudut X-nya. Sudut X-nya adalah, ingat, sudut X-nya dengan yang ini itu berpelukan. Berpelukan. Ini yang ini, sudut X sama sudut L yang ini. Apa namanya? Berpelurus. Iya, berpelurus. Kan itu bawahnya garis, sebelahnya garis lurus kan? Nah, berpelurus. Berarti X ini adalah 180 derajat kurangi 87. Ya, kurangi 87. Berapa? 93 derajat. Ada jawabannya? Ada. Nah, ini model pertama. Nah, sekarang Ane akan gambarkan yang kedua. Nah, Ane buatin gambar lagi. Ya, biar nggak numpuk di sono. Ya, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, terus tulisannya ini M, di sini 40 derajat, ini X derajat, di sini 53 derajat, di sini titik K. Nah, sekarang garis bantu yang akan Ane buat, ya Ane warnain apa ya? Ini agak biru deh ya. Garis bantu yang akan Ane buat adalah seperti ini. Oke, garis bantunya seperti ini. Nah, oke, perhatikan. Dengan kondisi Ane buat ini tegak lurus. Oke, tegak lurus. Karena tegak lurus, berarti sudutnya berapa? 90.
Iya, siku-siku ini ya 10. 90 derajat, yang ini 90 derajat. Oke, ya. Terus cara mencari X-nya gimana? Nah, perhatikan. Ingat, ini kan garis lurus ya. Sudut yang di sini ditambah sudut yang X ditambah yang di sini itu membentuk garis apa? Terus Garis lurus. Maka jumlah ketiga sudut ini berapa? 180. 180. Nah, untuk bisa mencari X-nya, kita harus cari dua yang kecil ini dulu, yang lancip yang kecil ini. Ya, berarti kita cari di sini dulu. Nah, ingat, ini ada segitiga lagi. Berarti untuk yang di sini adalah 180 derajat kurangi 40 kurangi 90. Berapa? Berapa? 50 ya. Iya. 50 derajat. Nah, yang di sini sekarang 180 kurangi 53 kurangi 90 berapa? Berapa? Sama aja 90 kurangi 53. Jadi 40 50 derajat. Berapa? Ayo berapa? Kalau antum bingung gini aja nih, yang gampang nih. Gini kan? Berapa tadi? 37. Nah, oke, sekarang kita udah punya modalnya, kita bisa mencari ini X-nya. Mencari X ya. X-nya adalah 180 kurangi 50 kurangi 37. Nah, berarti kan 180 kurangi ini 87 ya. Berapa? 93. Ya, itu juga sama. Nah, oke ya. Jadi ketemunya sama. Jadi di sini ada banyak ada beberapa cara ya. Antum mau pakai cara yang mana, yang kiri, yang kanan, silakan ya. Karena bisa jadi yang satu membuatnya dengan cara yang sebelah kiri, yang satu dengan cara yang sebelah kanan. Tinggal antum lebih suka yang mana, boleh. Ya, bisa jadi kalau ketemu soal yang lain, itu mungkin cara memberi garis bantunya beda lagi bisa aja. Ya. Yang penting kita kuasai itu ya, apa itu sahadab, apa itu dan macam-macamnya itu ya, berkaitan dengan besar sudutnya. Oke, ada yang mau tanyakan? Tidak. Enak yang mana, nak? Yang kiri, yang kanan? Yang kanan. Yang kiri. Yang kiri. Dua-duanya. Oke ya. Oke, ini ya. Jadi kadang matematika itu punya banyak cara. Semakin antum sering latihan, insya Allah semakin nemu jalan-jalan tersebut. Ya. Anda pernah sampaikan ke antum juga ya. Cara cepat dalam matematika itu bisa kita temukan sendiri ketika kita sering mencoba, sering mengerjakan latihan. Ya. Karena seringnya kita melewatinya, kita akan tahu oh lebih cepat seperti ini, lebih cepat seperti ini. Ya. Kadang ada yang cara cepatnya untuk kondisi tertentu. Ya, sama aja kita misalkan dari sini, misalkan dari Jakarta nih, naik motor ke misalkan ke Bekasi atau ke Ancol misalkan ya. Nah, antum udah sering banget gitu. Nah, antum pasti tahu lama-lama jalan tikusnya mana aja. Kalau kondisi lagi siang begini, lebih enak lewat mana? Kondisi pagi-pagi seperti ini, ya misalkan jam 6 tuh lebih enak lewat mana? Kondisi yang misalkan mendung, hujan, atau mungkin jam-jam pulang kerja atau jam lengang lebih enak lewat mana? Nah, itu ya hampir sama kayak ketika mengerjakan matematika ya. Oke, kita lanjut. Nah, ya bentar, yang tadi udah di-save belum? Nah ini ya. Nah sekarang, berarti yang nomor di samping nilai Y adalah, karena kita pelajarannya berkaitan dengan garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain, terus nemunya yang seperti ini, jangan lupa buat dulu garis bantu
biar kita lebih sinkron otaknya ya. Jadi ingat, oh iya, oh ini yang sahadab, oh ini yang apa gitu ya. Daripada cuma mengira-ira doang, nah, kita bikin garis saja nggak masalah. Ya, bikin garis bantu. Jadi di sini kita udah nemu garis bantu tuh, udah nemu. Nah, kita tinggal cari yang dimau. Oke, sekarang yang 3Y ini dengan yang 102, adakah hubungan langsungnya? Hampir sama kayak yang di awal tadi. Ada hubungan langsungnya? Ini tidak. Nggak ada ya, nggak ada hubungan langsungnya. Maka kita cari penjembatannya dulu, ya. Oke. Kalau aneh lihatnya, perhatikan. Nah, 3Y yang di sini dengan yang sudut DEF itu sudut yang bagaimana? Yang dua ini. Yang di sini, yang 3Y itu dengan yang DEF ini. Yang Sehadap. iya, sehadap. Ya, di sini adalah sehadap. Sehadap itu artinya besarnya Sama. sama. Berarti di sini bisa Anda tulis 3Y juga. Oke, berarti sekarang dari sini sama ini adalah sudut yang Berpelurus. iya, berpelurus, ya. Berpelurus. Nah, itu artinya ketika berpelurus berarti 3Y ditambah 102 derajat itu adalah 180 derajat. Ini dari sini ya. Nah, maka 3Y itu adalah 180 derajat kurangi 102 derajat. 102. Berapa ini? 78. 78 derajat. Berarti Y-nya 78 bagi 3. Berapa? 2 lebihnya 26. 20? Ya, 26 derajat ya. Oke. Nah, itu mungkin cara yang pertama. Cara yang kedua yang bisa mungkin nanti kerjakan adalah ini. Perhatikan. 102-nya dengan yang di sini itu Sehadap. sehadap. Maka di sini itu 102. Nah, tinggal kayak tadi lagi. Lurus. 3Y dengan ini berpelurus, tinggal dikurangi aja. Itu bisa. Ya. Cara yang lain lagi. Sudut yang di sini nih. Ini dengan yang ini, itu Bertolak belakang. iya, bertolak belakang, sama. Berarti di sini 102. 100. Nah, ini dengan yang ini itu adalah dalam Berpelurus. bukan, dalam Sepihak. dalam sepihak itu jumlah sudutnya 180 derajat. Berarti mencari 3Y sama, 180 kurangi 102. Nah, ujungnya ke sana semua ya. Jadi kita bisa pakai ketiganya ya. Cara yang lain lagi bisa. Caranya ini. 3Y dengan yang di sini itu dalam berseberangan. Yang artinya besar sudutnya Sama. sama. Ya. Moga 3Y sama dengan 3Y. Nah, berarti ini sama ini berpelurus, sama caranya. Ya. Iya, jadi ada banyak cara. Cuma yang aneh tulis satu aja cukup ya. Yang lainnya bisa antum mungkin saya mau pakai cara yang sebelah lah, boleh ya. Silakan. Oke, lanjut. Di mana kursornya? Nah. Oke, nah ini. Ini mungkin nah perhatikan ya. Ini agak-agak wow dikit ya. Oke. Nomor 1 95 derajat sudut 1 yang ini. Derajat. Besar sudut nomor 2 yang di sini itu 110 derajat. Nah, pertanyaannya besar sudut yang ketiga. Nah, ini berapa? Yang ditanyakan yang ketiga, ini berapa? Nah, di sini, Bang.
Oh jauh ya. Nah, di sini ada beberapa nomor, ada 4, 6, 5. Nah, kita manfaatkan tuh. Ya, kita manfaatkan. Ya. Oke, ingat sudut 3, 5 dan 6 itu berada dalam sebuah segitiga. Nah, Sama. maka kita nggak sama ya, segitiga, maka kita bisa mencari yang 3 ini kalau kita bisa menemukan yang 5 dan 6. Oke. Nah, sekarang yang paling gampang ditemukan dulu. Ya, ini sama ini berpelurus. Nah, maka yang 6 Itu sih. adalah 180 kurangi Dikurang 110. 110. 10. Berapa ini? 70. Nah, oke, kita udah nemu satu yang 6. Sekarang kita punya angka 5. Nah, angka 5 ini, sudut yang 5 ini kita apakan? Ini masih belum diapa-apain ini sama 5. Mungkin ada hubungannya? Ada hubungannya nggak? Kayaknya ada. Ada, Apa ada. ini? Apa? Ini. Lu. Sudut. Apa namanya? Iya, betul. Sudut yang 4 dan sudut 5 itu Hadap. Hadap. Nah, besarnya nanti sama. Nah, tapi pertanyaannya sudut yang 4 ini kita belum ada sudutnya. Nah, kita hubungkan dengan yang ini. Ini kan belum dipakai nanti. Belum dipakai, tinggal dipindahin aja. Iya. Sudut 1 dengan sudut 4 itu bertolak belakang. Besarnya Nah, sama. Berarti yang sini, berarti sini juga sama. Oke kan? Tinggal nempel-nempelin doang kan? Oh, sama. Nah, berarti kita bisa mencari sudut yang ketiga. Adalah 180 derajat kurangi sudut yang 5, sudut yang 6. 180 95. Oh, balik nulis ya nih. 95. Nah, kurangi 70. Berapa tuh? 15. Iya, berapa? 15 derajat. Oke. Itu ya. Nah, Afan tadi ini aneh nuliskannya mungkin harusnya pakai warna beda ya biar urutannya kelihatan. Tapi nggak apa. Nanti antum bisa simak lagi ya penjelasannya. Aneh rekam ini nanti ya. Oke, ini mau ditanyakan? Enggak. Yang lainnya masih ada orangnya nggak nih? masih. Masih ya. Yang gelap, apa nih yang gelap? Zahir, ada orangnya Zahir? Ada Ustadz. Ada ya. Oke, alhamdulillah nih. Syukran. Nah, ini kita lanjut. Masih ini enggak? Kita lanjut ke mana berikutnya. Tadi udah dekat. Kok enggak? Nah, ini lebih simpel dari yang tadi ya, nak. Lebih simpel. Pertanyaannya adalah nilai Q-nya berapa? Oke, ini kayak tadi sama, cuma ini nggak ada nama-namanya ya, polosan aja. Tapi yang jelas ini dan ini sejajar, ada tandanya. Ya. Oke. Sudut Q dan sudut 112 ini, nah ini rasa ini bukan X ya, karena kalau ada X ini nggak jadi. Ya. Ini nggak langsung berhubungan ya, berarti ini sama kayak yang sebelumnya. Ada kok yang ini, berarti ini. Nah, 112 derajat. Karena dia sehadap ya. Berarti yang Q adalah 12 dikurang. 180 balik. dikurang Iya, 112. Berapa? 78 derajat. Tadi di nomor berapa ada yang gini ya, cuma tadi dibagi dengan 3 ya. Bedanya itu aja. Oh. Oke, yang ini habis itu ada lagi nggak lupanya? Oh, ada. Ternyata masih ada. Kita akan lanjutkan. Ayo nih, Paras, Abbas, kameranya dinyalakan. Ayo, Paras, Abbas, Didin. Dimar udah hadir belum? Dimar sama Arkan.
Belum? Berapa? Oh, masih sama. Masih kayak tadi ya. Ayo ini Faras nih. Faras, Didin, Raka. Nah, dinyalain ya. Oke, bagus ya. Oke. Nah, perhatikan. Sudut A1 ya. Ini kalau Anda melihat M di sini, ini maksudnya besar sudut ya. A1 adalah 3x. Nah, di sini 3x plus 5 derajat. Dan ini adalah 5x min 65 derajat. Oke. Sekarang nilai x-nya berapa? Ya, nilai x-nya berapa? Nah, kita cari hubungannya dulu. Sudut A1 dan sudut B5 itu sudut yang bagaimana? A1 ini dengan B5. Sudut yang Sahadap. sahadap. Karena sahadap, maka A1 itu besarnya Nah, sama. Berarti kita tulis di sini yang A1 itu 3x plus 5. Ya, ini dalam derajat sama dengan yang B5. 5x sama dihitungin 65. Nah, kalau seperti ini tinggal kita pindah ruas, kumpulkan yang x dengan x, yang tanpa angka biasa dengan angka biasa. Ya, oke. Ane kumpulkannya yang x-nya Ane pindah ke kanan biar jadi nggak negatif, jadinya 5x kurangi 3x, yang 5 ditambah 65. Jadi ini 70 sama dengan 2x ya. Berarti mencari x adalah 70 dibagi 2. X-nya berapa jadinya? 70. 7 kali 10. 70 per 2 berapa? 35. Iya, 35 derajat. Iya, 35 derajat. Oke, ada yang mau tanyakan yang ini? Ya, ini mungkin malah lebih mudah dari yang sebelumnya ya. Nah, ada yang mau tanyakan? Wah, habis tuh. Oke, ada yang mau tanyakan? Tidak. Tidak.